Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, pagi, siang, dan malam kepada Pak Bobi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis bisnis kami yang berjudul Digitalisasi Layanan Antrean dan Pre-Order pada UMKM Mie Ayam Bakso Binangun. Sebelum kami mulai pada penyampaian hasil laporan kami, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kasih Poibe dan bersama rekan Saya Femilia Mutiara dengan NIM 24 10 50 10 90. Saya Sahala Awaisyah dengan NIM 24 10 50 10 98. Baik, terima kasih. Next. Baik, untuk pembahasan pertama yakni profil dari mie ayam bakso Binangun tersebut ialah UMKM yang berdiri sejak tahun 2021 yang berlokasi di Pondok Labu, Jakarta Selatan di sekitar kampus UPN Veteran Jakarta. Yang target konsumennya adalah para mahasiswa dan para masyarakat di sekitar dengan harga berkisar Rp13.000 hingga Rp25.000. Dan berdasarkan hasil observasi kami, pelayanan tersebut masih cukup lama, yakni sekitar 15-30 menit karena hanya dijalankan oleh satu orang saja. Masalahnya adalah penjualan yang menurun ketika masa libur kampus karena sebagian besar mahasiswa pada pulang ke rumahnya. Oke, pada analisis ini kami menemukan dua penyebab akar masalah. Yang pertama ialah keterbatasan sumber daya manusia, karena yang tadi saya katakan bahwa seluruh aktivitas hanya dilakukan oleh satu orang. Dan yang kedua adalah belum adanya sistem operasional yang terstruktur sehingga pencatatan semua transaksi masih dilakukan secara manual dan antrean juga masih dilakukan secara manual. Next. Lalu untuk bisnis model kanvasnya, menemukan dua temuan utama, yaitu yang pertama, usaha ini sangat bergantung pada para mahasiswa yang di sekitar. Jadinya kalau saat sedang liburan, pendapatannya menurun. Yang kedua adalah pelayanan belum optimal karena keterbatasan tenaga kerja. Next. Oke. Selanjutnya adalah inkonsistensi model bisnis tersebut. Kami menemukan dua inkonsistensi. Yang pertama ialah antara customer segment dan revenue stream. Karena pelanggan tersebut didominasi oleh para mahasiswa, maka ketika kampus libur, pendapatannya tidak akan stabil. Nah, inkonsistensi yang kedua ialah value, proportion, dan key resource-nya. Usaha ini itu ingin memberikan pelayanan yang cepat dan konsisten. Namun, keterbatasan yang terjadi ialah hanya memiliki satu orang sebagai yang melayani seluruh operasional sehingga memberikan pelayanan yang menjadi kurang optimal. Next. Baik, dari seluruh analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat gap antara kebutuhan pelanggan dan kondisi usaha saat ini. Pelanggan sangat ingin menginginkan makanan yang cepat disajikan, khususnya saat jeda perkuliahan. Namun realitanya pelanggan harus menunggu hingga 30 menit karena hanya dilakukan oleh satu orang. Akibatnya, pengalaman pelanggan menjadi kurang enak atau kurang optimal. Oke, selanjutnya ada customer profile yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Chelsea. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer profile. Berdasarkan hasil wawancara kami mengidentifikasi customer profile yang terdapat customer jobs yang menunjukkan bahwa pelanggan membeli makanan saat jeda kuliah, membutuhkan pelayanan yang cepat, dan menginginkan pengalaman membeli yang nyaman. Kemudian ada customer pains yang mereka rasakan adalah waktu tunggu yang cukup lama, pelayanan yang lambat ketika ramai, serta keterbatasan tenaga kerja. Sedangkan di dalam customer gains, customer ini mengharapkan rasa makanan yang enak, harga yang terjangkau, serta kemasan yang rapi dan bersih. Selanjutnya ada value map. Berdasarkan kebutuhan pelanggan tersebut, kami menyusun value map yang terdapat
Produk dan layanan yang kami usulkan berupa website antrian online, fitur pre-order melalui WhatsApp, dan penambahan sumber daya manusia. Solusi ini diharapkan mampu mengurangi waktu tunggu dan kepadatan antrian. Dan demikian, pelanggan memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan pengalaman membeli yang lebih baik. Selanjutnya, ada solusi yang diusulkan. Solusi utama yang kami tawarkan adalah website antrian digital. Website ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu daftar menu, waiting list, estimasi waktu tunggu, dan fitur pre-order melalui WhatsApp. Melalui sistem ini, pelanggan dapat mengetahui kondisi antrian sebelum datang ke lokasi sehingga waktu mereka menjadi lebih efisien. Selanjutnya, ada slide prototype dan service flow. Kami membuat prototipe sebagai gambaran implementasi solusi. Di sini terdapat prototipe versi sebelum perbaikan. Prototipe ini terdiri dari halaman utama website, halaman waiting list, dashboard admin untuk mengelola antrian. Sedangkan di slide selanjutnya ada versi sudah revisinya yang sudah terdapat integrasi ke WhatsApp-nya. Dapat estimasi waktu tutup dari warung mie ayam tersebut, dan di tampilan admin sudah terdapat peraturan operasinya yang waktu buka atau tutupnya dapat disesuaikan dengan admin sendiri. Di sini juga pelanggan akan mendapatkan notifikasi begitu pelanggan sudah mendapatkan nomor antriannya. Selanjutnya ada QR code yang dapat di-scan jika ingin mencoba. Oke, baik. Di sini saya akan mendemonstrasikan website mie ayam dan bakso binaun yang kami usulkan. Di halaman utama sudah terdapat header yang langsung menunjukkan tombol interaktif yang terdapat join the waiting list dan see the menu jika pelanggan ingin melihat menu terlebih dahulu. Di halaman utama juga terdapat berapa mangkok yang sudah mereka sajikan, rata-rata waktu tunggu, serta rating yang sudah mie ayam dan bakso binaun dapatkan. Di bagian bawah juga terdapat navigasi menu, showcase, waitlist, location, alamat mie ayam dan bakso binaun, waktu operasional, nomor admin, akun Instagram, serta website dari dan bakso binaun. Bagian menu, showcase yang terdapat menu unggulan, waitlist, dan location. Pelanggan juga bisa mengubah bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maupun sebaliknya. Di website ini juga terdapat WhatsApp yang bisa langsung terintegrasi pada nomor admin. Jadi pelanggan bisa pre-order melalui WhatsApp juga. Kemudian terdapat location yang jika dipencet akan terintegrasi langsung oleh Google Maps jika pelanggan belum tahu lokasi dari mie ayam dan bakso binaun ini. Pelanggan bisa langsung memencet join the waiting list untuk mengisi antrian dengan nama, nomor telepon, porsi yang akan mereka pesan. Setelah pelanggan mensubmit join waiting list, pelanggan akan menerima konfirmasi dari website apakah website boleh mengirimkan notifikasi pada pelanggan. Jika pelanggan sudah mengisi notifikasi website, pelanggan bisa memantau antrian mereka atau menyalin link website tersebut. Nah, jika sudah, maka secara otomatis website akan mengirimkan notifikasi pada pelanggan. Kemudian pelanggan bisa datang ke warung mie ayam dan bakso binaun. Kemudian untuk dashboard admin berada di pojok kanan bawah. Kemudian admin disuruh memasukkan password. Dalam dashboard admin terdapat pelanggan yang sudah mensubmit waiting list. Di sini juga terdapat pengaturan operasi yang admin bisa atur waktu buka dari warung mie ayam dan bakso binaun, serta waktu tutupnya. Admin juga dapat mengedit rata-rata waktu tunggu per porsi. Serta admin dapat mengedit notifikasi waktu tunggu dengan minimal 10 menit. Kemudian admin dapat menyimpan pengaturan tersebut. Oke, selanjutnya ada slide service flow. Sebelum adanya solusi, pelanggan harus datang langsung untuk mengantri secara manual, kemudian menunggu pesanan selesai. Sedangkan setelah solusi diterapkan, pelanggan dapat melihat antrian secara online, melakukan pre-order melalui WhatsApp, memperoleh estimasi waktu tunggu, kemudian datang ketika antrian sudah mendekati giliran mereka. Alur ini membuat proses pelayanan menjadi lebih efisien. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Camelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil eksperimen, evaluasi prototipe, serta rekomendasi bisnis. Selanjutnya di sini ada hipotesis. Kami ini menguji dua hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah sistem antrian berbasis website ini mampu mengurangi waktu tunggu pelanggan. Hipotesis kedua adalah fitur pre-order melalui WhatsApp mampu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap kecepatan pelayanan. Pengujian ini dilakukan menggunakan prototype testing, observasi langsung, wawancara, dan juga kuesioner. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ada hasil eksperimen. Jadi hasil pengujian kami ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator ini memperoleh nilai yang sangat baik. Nah, kemudian kemudahan pengguna sistem memperoleh nilai rata-rata di 4,8. Terus kemudahan memahami alur penggunaan juga mendapatkan nilai sempurna yaitu 5, yang berarti semua paham sama alurnya. Terus informasi yang disajikan juga memperoleh nilai 5. Selanjutnya ada fitur estimasi waktu tunggu memperoleh nilai 4,8. Sedangkan fitur pre-order WhatsApp memperoleh nilai 3,8 sehingga masih perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada Pareto. Dari hasil evaluasi menggunakan diagram Pareto ini juga diperoleh 3 rekomendasi utama. Yang pertama, memperbaiki tampilan halaman utama agar lebih menarik. Yang kedua, perbaikan agar kita menggunakan foto produk asli, bukan menggunakan foto AI lagi. Dan yang ketiga, menambahkan fitur riwayat pesanan. Nah, dari ketiga rekomendasi tersebut ini memiliki prioritas yang sama sehingga dapat diterapkan secara bertahap. Baik, selanjutnya. Di sini ada revisi model bisnis. Berdasarkan hasil eksperimen, kami juga melakukan revisi terhadap BMC ya, Business Model Canvas. Jadi, digitalisasi antrian dan pre-order diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, serta memperluas peluang peningkatan penjualan. Next. Selanjutnya ada rekomendasi strategis. Yang pertama ini rekomendasi strategis 3-6 bulan. Nah, 1-2 bulan pertama ini kami melakukan perbaikan tampilan website, lalu menggunakan foto produk asli, dan menambahkan fitur riwayat pesanan. Selanjutnya 3-4 bulan kami menguji coba sistem pada operasional nyata dan mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja pada saat jam sibuk. Lalu 5-6 bulan evaluasi kepuasan pelanggan serta pengembangan fitur dan juga perluasan segmen pelanggan. Lalu keputusan akhirnya kami mengambil refine. Alasannya itu karena prototipe ini berhasil menjawab kebutuhan utama pelanggan dan juga hasil eksperimen menunjukkan solusi diterima dengan baik, lalu masih diperlukan penyempurnaan pada tampilan dan beberapa fitur sebelum implementasi penuh. Next. Oke, kesimpulannya, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa permasalahan utama UMKM mie ayam dan bakso Binangun ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan juga sistem antrian yang masih manual. Nah, solusi yang kami buat, yang kami rancang berupa website antrian digital dan juga fitur pre-order melalui WhatsApp diharapkan mampu mengurangi waktu tunggu pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung operasional usaha menjadi lebih efektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Bobi selaku dosen dan juga teman-teman. Kami siap menerima pertanyaan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di section komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.